warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa di channel SMA Negeri 1 Prambon. Pagi ini kita ketemu lagi dengan pelajaran kimia yang akan membahas tentang reaksi redoks. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang penyetaraan reaksi redoks melalui metode bilangan oksidasi. Pagi ini kita bahas tentang metode yang kedua, yaitu metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Tujuan pembelajaran pada pagi ini yaitu dengan menggali berbagai macam informasi. Jadi dari berbagai macam informasi, baik dari buku atau dari YouTube, dari Google, kalian bisa menyetarakan suatu reaksi redoks baik dalam suasana asam maupun dalam suasana basa. Selamat ya, jadi nanti kalian ikuti dengan cara seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali di pelajaran kimia ya. Ini di yang kemarin kita sudah bahas ya. Kita lanjut. Di yang kemarin penyetaraan reaksi redoks yang pertama kita bahas tentang metode bilangan oksidasi reduksi. Nah, di pertemuan yang kali ini kita bahas di metode setengah reaksi atau metode ion elektron ya. Jadi yang minggu kemarin caranya sama nanti dengan yang sekarang. Kalian tentukan dulu bilangan oksidasi masing-masing unsur, kemudian kalian tentukan mana yang reaksi reduksi, mana yang reaksi oksidasi. Ya, sudah jelas ya. Jadi yang kemarin itu sudah dibahas penentuannya. Kemudian yang kita bahas yang kedua, metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Jumlah elektron yang dilepaskan pada setengah reaksi oksidasi sama dengan jumlah elektron yang diserap pada setengah reaksi reduksi. Nah, biasanya di metode setengah reaksi itu dituliskan suasananya. Jadi ada suasana asam atau suasana basa. Misal di suasana asam ada tambahan di situ ada di HCl atau nanti di H2SO4 bisa atau di HNO3. Kalau di suasana basa misalnya ada di NaOH atau KOH dan seterusnya. Ya. Dalam suasana asam nanti ya, kalian tuliskan dulu yang pertama kerangka dasar dari setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi secara terpisah dalam bentuk reaksi ion. Jadi nanti ya, kalau ada reaksi yang dalam bentuk netral, kalian bentuk dulu dalam bentuk reaksi ion. Kemudian kalian tentukan mana yang reaksi reduksi, mana yang reaksi oksidasi. Nah, jadi yang kedua setelah kalian tentukan itu, kalian menyetarakan masing-masing setengah reaksi. Contohnya ya, setarakan reaksi redoks berikut. Misalnya ada reaksi K2CR2O7 ditambah HCl menghasilkan KCl ditambah CrCl3 ditambah Cl2 ditambah H2O. Di situ dituliskan ada HCl, berarti ini reaksinya dalam suasana asam. Ya. Kalian tuliskan dulu. Jadi kalian tuliskan mana yang reaksi reduksi, mana yang oksidasi. Dalam bentuk ionnya saja ya, tidak dalam bentuk senyawa. Jadi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi kan Cr2O7 2- menjadi Cr3. Ini Cr2O7 2- menjadi Cr3 plus. Ya. Ini reaksinya reduksi. Reduksi tahu kan ya, dari bilognya berapa ini Cr? Cr dari bilognya positif 6 menjadi positif 3. Berarti bilognya tuh turun
bilognya turun, berarti reaksinya adalah reaksi reduksi. Kemudian yang mengalami perubahan di sini dari Cl-, Cl- dari HCl ya, Cl- menjadi Cl2. Ya, jadi Cl- menjadi Cl2. Dari bilognya negatif 1 menjadi 0. Jadi bilognya naik atau turun? Naik. Bilog naik berarti ini reaksinya adalah oksidasi. Nah, yang pertama kalian tuliskan di situ kerangka dasarnya ya. Kerangka dasar setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasinya. Ini dituliskan. Kita ulang ya. Jadi kalian tuliskan di sini ada reaksi reduksinya CrO7 2- menjadi Cr3+. Yang pertama, kalian setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di sini yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah Cr-nya. Dari Cr2O7 2- berarti Cr ini bilognya positif 6. Ya toh, menjadi Cr3+ positif 3. Di sini Cr yang kiri 2, yang di kanan 1. Berarti kalian setarakan jumlahnya, berarti dengan menambahkan koefisien di sini ya. Jadi koefisiennya Cr3+2. Sehingga jumlah Cr di kiri 2, di kanan juga 2. Setelah menyetarakan atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, kalian kemudian menyetarakan jumlah atom O kalau dalam suasana asam ya. Dalam suasana asam kalian tambahkan H2O pada atom yang kekurangan atom O. Ya, yang kekurangan atom O. Di sini di sebelah kiri ada atom O, yang di kanan belum ada ya. Sehingga kalian tambahkan H2O sejumlah atom O di sini. Di sini atom O-nya 7, berarti tambahkan H2O-nya juga tuh 7. Nah, setelah kalian setarakan atom O-nya, karena ada penambahan H2O, kalian kemudian menyetarakan jumlah atom H-nya. Ya, di sini atom H ya kalian setarakan tadi ada 7 H2O, berarti jumlah atom H-nya berapa? 2 kali 7 14, sehingga yang di sebelah kiri kalian tambahkan atom H plus sebanyak berapa? 14. Nah, ya, setelah kalian menambahkan H2O-nya, kalian kemudian menyetarakan muatannya. Ya, setarakan muatan pada kedua ruas dengan menambahkan apa? Elektron. Sejumlah berapa? Kita hitung. Ya, di sebelah kiri, di sini sebelah kiri sebelum ditambahkan elektron, ya. Ada di sini 2 negatif ya, ditambah dengan 14 kali positif 1. Berarti di sini berapa? Bilognya di sini muatannya berapa? 2 negatif terus ada positif 14. Berarti di kiri jumlahnya ada berapa? Ada 12. Ya. Terus yang di kanan berapa? Yang di kanan ada positif 3 dikalikan 2 berarti positif 6 ya. Positif 6. Di sini tadi ada 12 sehingga yang di sebelah kiri harus ditambahkan elektron sebanyak berapa? 6 elektron. Sehingga di sebelah kiri 12 positif ditambah dengan berapa? 6 elektron, berarti di sebelah kiri ada 6 positif. Di sebelah kanan juga 2 kali 3 positif, berapa? Positif 6. Ini elektron yang setengah reaksi reduksi sudah setara. Kemudian,
Di sini ya, di sini yang di sebelah kanan adalah Cl- menjadi Cl2. Yang pertama tadi disetarakan apa? Elektron yang ion yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ini yang di kanan 2, yang di kiri berarti harus dikalikan 2. Nah, untuk penambahan H2O dan H+-nya, karena di sini tidak ada unsur O, ini untuk mempermudah tidak usah ditambahkan H2O, kita langsung ke tahap berikutnya yaitu menambahkan jumlah elektron. Ya, muatannya. Jadi kita menyetarakan muatannya. Di sebelah kiri ada negatif 1 kali 2, berarti negatif 2, yang di sebelah kanan 0. Sehingga yang di sebelah kanan ditambahkan 2 elektron. Sehingga muatan di sebelah kiri negatif 2, di sebelah kanan menjadi negatif 2. Jadi ini sudah setara. Kita lanjutkan ya. Menyamakan jumlah elektron yang diserap pada setengah reaksi reduksi dengan jumlah elektron yang dibebaskan pada setengah reaksi oksidasi, kemudian dijumlahkan. Tadi di reaksi reduksi, ya, di reaksi reduksi ada 6 elektron yang ditambahkan di sini. Kalau yang di reaksi oksidasi tadi ada 2 elektron, ya. Yang di reaksi oksidasi tadi 2 elektron. Nah, untuk menyamakan elektron yang dilepas dengan yang diterima harus sama. Sehingga yang oksidasi dikalikan berapa? Tadi kan 2 elektron, berarti kita kalikan 3. Sehingga di sini ini 2 Cl- kali 3, 6 Cl- ya. Yang di sini tadi 1 kalikan 3. Ini yang 2 elektron dikalikan 3 menjadi 6 elektron. Ya. Kemudian kita jumlahkan reaksi reduknya. Cr2O7 2- ya. Di sini yang sebelah kiri ditambahkan 14H+, ya, di 14H+. Ini elektron yang dilepas dengan 2 yang diterima sudah sama. Berarti yang sebelah kiri tinggal 6 Cl-. Yang di kanan 2 Cr3+, ya, ditambah 3 Cl2 ditambah 7H2O. Ini sudah setara baik muatannya maupun jumlah atomnya. Kemudian kalau sudah kita masukkan, ini tadi kan diambil dalam bentuk ion. Kita kembalikan ke dalam reaksi ion tadi, diturunkan ke reaksi rumus. Tadi kan Cr2O7 2- dari K2Cr2O7. Ya, yang 14H+ tadi kan dari HCl, kita kembalikan ke HCl. Ya. Jadi H dengan Cl. Ya, H dengan Cl. Cl-nya kan tadi kan 14, H-nya 14. Ya. Kemudian yang di sini yang sebelah kanan Cr3+. Ini menjadi tadi kan awalnya Cl3, kita masukkan. Ini 2 Cl3. Terus di Cl2 ini tetap KCl-nya tadi kita masukkan, ya, KCl. Ya, tadi kan reaksi awalnya begitu. Ini Cl2 ditambah H2O. Jadi persamaan reaksi ini menjadi sudah setara. Ini untuk penyetaraan reaksi redoks menggunakan cara setengah reaksi. Kita lanjut ke suasana basa. Langkah A sampai dengan C itu sama dengan metode penyetaraan pada suasana asa. Jadi reaksinya nanti kalian lepas 2, jadi 2, ada reduksi, ada oksidasi. Kemudian atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi itu kalian setarakan. Kemudian kalau sudah, tambahkan atom H2O. Ya, tambahkan atom H2O. Kalau di suasana basa, tambahkan pada atom yang kelebihan atom
O. Kemudian kalau sudah disetarakan atom O-nya, kita setarakan atom H-nya, ya. Jadi langkahnya tadi kan dari A sampai C seperti itu. Contoh misalnya di sini setarakan reaksi redoks antara Bi2O3 ditambah NaOH ditambah NaClO menghasilkan NaBiO3 ditambah NaCl ditambah H2O, ya. Reaksi reduksinya ClO- kita ambil yang ionnya saja menjadi Cl-, ya. Jadi yang reduksi ClO- menjadi Cl-. Kita setarakan di situ jumlah atom yang mengalami perubahan yaitu Cl-nya. Cl-nya di kiri 1, di kanan 1, berarti sudah setara. Kemudian tambahkan H2O, ya. Tambahkan H2O. Kalau sudah ditambahkan H2O, berarti ini kita tambahkan H plus-nya, ya. Kalau sudah ditambahkan H plus, kita setarakan muatannya. Untuk yang oksidasi Bi2O3, ya, Bi2O3 menjadi BiO3, kita setarakan atom Bi-nya yang mengalami perubahan bilog di kiri 2, di kanan 1, berarti yang di kanan kalikan 2 atau ditambahkan koefisien 2. Kemudian tambahkan H2O, ya. Setelah tambahkan H2O, tambahkan H+. Kalau sudah selesai ditambahkan H+, kita menyetarakan muatannya. Di situ kita tambahkan ada 4 elektron, ya. Karena jumlah elektron yang dilepas dengan yang diterima belum sama, berarti kita samakan. Yang reduksi kita kalikan 2, yang oksidasi kita kalikan 1, ya. Sehingga yang reduksi itu menjadi 2 ClO- ditambah 4 H+ ditambah 4 elektron menjadi 2 Cl- ditambah 2 H2O. Ya. Kemudian kita jumlahkan, ya. Jadi hasil redoksnya di sini 4 elektron, yang tadi sudah dikalikan ya menjadi 4 elektron, di sini 4 elektron, berarti yang dilepas dengan yang diterima sama. Kemudian jumlah H2O-nya, H2O di kiri ada 3, di kanan tadi ada 2, berarti yang di kanan nanti habis, yang tersisa tinggal yang di sini, ya. Kemudian yang di H plus-nya, H plus di kiri tadi 2H plus dikalikan 2 berarti 4, ya. Yang di kanan ada 6. Karena ada 6 berarti sini 4. Yang tersisa berarti yang di kanan ada 2H plus. Makanya jumlah reaksi di sini untuk redoksnya 2 ClO- ditambah Bi2O3, ini H2O-nya 3, ya. Ditambah dengan 2 Cl- ditambah 2 BiO3- ditambah 2H plus. Ya, berarti reaksi ini, ya, kita lanjut di sini. Untuk langkah D ini menghilangkan H plus ini hilang, ya, dari kiri kanan hilang. Tadi sudah dijelaskan. H2O-nya juga, ya. Sehingga tadi untuk menghilangkan ion H plus, kalian tambahkan 2 OH- pada masing-masing ruas. Kemudian H plus dan OH- akan bergabung menjadi H2O. Setarakan jumlah H2O di ruas kiri dan di ruas kanan. Sehingga 2 ClO- ditambah Bi2O3 ditambah 2 OH- menghasilkan 2 Cl- ditambah 2 BiO3- ditambah H2O. Berarti ini reaksi sudah setara. Jadi ini ya untuk penyetaraan reaksi redoks yang kedua dengan menggunakan metode setengah reaksi atau ion elektron. Ya. Semoga kalian bisa pahami dan kalian coba kerjakan latihannya di buku LKS. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.